Masih membahas seputar Provinsi Jawa Timur yang dianggap menjadi kunci bagi para baca pres ini. Tadi kita sudah bahas bagaimana pandangan dari indikator politik, lalu juga kita akan lihat bagaimana bacaan dari LSI dan JA. Apakah ada kemudian bacaan yang berbeda? Iya, pertama saya jelaskan dulu soal metodologi ya. Jadi tanggal survei yang kita laksanakan, datanya ya kita kumpulkan dari tanggal 4 sampai tanggal 12 September 2023. Dan ini adalah survei nasional ya, survei nasional ada 1.200 responden. Kemudian dari data itu kita breakdown per wilayah teritori. Jadi ini bukan survei khusus Jawa Timur. Tadi kalau Mas Burhan kan ada survei khusus Jawa Timur dengan 1.800 responden. Kemudian ada juga survei nasional. Tapi kalau kita lihat dari data yang ada, memang pertama adalah terjadi tren yang ketat ya, persaingan yang ketat terutama antara Ganjar dan Prabowo ya di wilayah Jawa Timur. Karena survei yang kita laksanakan di bulan Agustus 2023 itu menunjukkan bahwa ada keunggulan sedikit Pak Ganjar dibanding Pak Prabowo di Jawa Timur. Nah, namun di Agustus terlihat bahwa ada kenaikan sebetulnya dari sisi elektabilitas, baik Ganjar maupun Prabowo sama-sama naik di Jawa Timur. Namun kenaikan Prabowo lebih tinggi dibanding Ganjar, sehingga Prabowo unggul tipis dibanding Ganjar di Jawa Timur. Yang kedua adalah yang menarik justru di pasangan Anies Caimin ya. Di survei kita bulan Agustus 2023 di Jawa Timur kurang lebih sekitar 11% Anies di Jawa Timur. Di bulan September angkanya tetap stabil di angka 11-12%. Artinya bahwa pasca deklarasi, karena deklarasi tanggal 2 September kita survei di kurang lebih seminggu setelah itu, tapi hasilnya tidak ada banyak perubahan. Dan saya melihat bahwa memang kalau dikatakan bahwa Jawa Timur adalah kunci, memang pertama dari sisi populasi Jawa Timur adalah wilayah dengan populasi kedua terbanyak secara pemilih ya. Dan yang kedua adalah kalau kita lihat dari sisi pemilih, memang pemilih yang mengasosiasikan diri mereka sebagai Nahdlatul Ulama yang totalnya kalau secara nasional kurang lebih sekitar 56%, memang mayoritas ada di Jawa Timur. Sehingga memang daerah ini adalah daerah yang akan menjadi perebutan bagi kedua capres. Walaupun memang kalau dalam pilpres yang ketat, ini bukan hanya Jawa Timur ya, ada beberapa wilayah kunci yang lain yang juga akan menjadi pertarungan, termasuk misalnya Jawa Barat. Sehingga saya pikir poin Jawa Timur saat ini lebih ke bagaimana kemudian dua poros capres yang lain, terutama Ganjar dan Prabowo, dalam mengambil siapa pasangan cawapres yang paling sesuai sehingga bisa kemudian merangkul atau meraih dukungan yang signifikan di semua wilayah, termasuk Jawa Timur ya. Sehingga kita lihat sekarang ada beberapa nama atau tokoh di Jawa Timur yang kemudian muncul sebagai nominasi dalam cawapres kedua pasangan capres, semuanya datang dari Jawa Timur. Dari sejumlah nama itu siapa yang paling kuat untuk meraih suara di Jawa Timur? Karena kan Caimin nih cuma untuk Anies Baswedan tidak bisa memberikan suara kuat untuk suara begitu. Kalau dari nama yang sudah beredar nominasinya siapa yang paling kuat? Ya, kalau kita lihat nama-nama yang muncul yang bisa dikaitkan bahwa punya basis di Jawa Timur ya, misalnya Hovifah, kemudian Pak Mahfud MD ya, ataupun Pak Erick Thohir yang misalnya dikaitkan bahwa punya juga kaitan dengan Nahdlatul Ulama ya. Kita lihat bahwa sebetulnya yang paling penting adalah kita melihat dari sisi sosoknya ya. Jadi pemilih NU ini sebetulnya bukan pemilih yang monolitik ya, atau pemilih yang ketika misalnya elitnya mengarah ke satu calon, kemudian basis masa pemilihnya juga mengarah ke calon yang kemudian didukung oleh elit ya. Kita lihat misalnya fakta 2004 ya, saat itu Pilpres 2004 ada beberapa tokoh NU yang cukup populer ya, misalnya Pak Hasyim Muzadi, kemudian ada Pak Salahuddin Wahid maju sebagai calon wakil presiden. Namun di Jawa Timur yang memenangkan pemilu ya di Jawa Timur adalah pasangan SBY dan JK. Padahal JK kalau kita lihat dari sisi ketokohan di NU sebetulnya lebih kuat Pak Hasyim Muzadi maupun Pak Salahuddin Wahid. Jadi sebetulnya kembali ke tokohnya, terutama siapa tiga tokoh itu? Khofifah, kemudian Pak Mahfud sama Erick Thohir. Yes, kalau dilihat dari secara angka sebetulnya angkanya tidak terlalu jauh berbeda secara elektabilitas. Kalau kita lihat secara potensi elektabilitas sebetulnya di luar ketiga tokoh ini ada Gus Ipul sebetulnya ya. Mantan wakil gubernur Jawa Timur, pernah menjadi menteri, juga adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Jadi sebetulnya tidak terlalu banyak berbeda kita dari sisi elektabilitas. Jadi saya melihat bahwa sebetulnya lebih ke bagaimana kemudian nanti konsolidasi yang dilakukan oleh capres-cawapres dalam mengelola pemilih di Jawa Timur.
Oke, saya ingin ke Gus Ipul kalau begitu sebagai seorang tokoh NU dan juga mantan wagub di sana. Gus Ipul, Anda sebagai tokoh di Jawa Timur, apa sebenarnya sih, mungkin Anda bisa mewakili suara dari Jawa Timur, apa sebenarnya yang dicari oleh warga Jawa Timur dari para baca pres ini sebenarnya, yang bisa menentukan pilihannya? Ya, terima kasih. Saya kira penjelasan Mas Aji sama Mas Burhan ini sudah cukup lengkap. Kita diberi angka-angka yang kita bisa jadikan petunjuk untuk kita paling tidak mendapatkan gambaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, saya makin yakin bahwa kiai-kiai nanti akan jadi penentu. Pertama, masih ada yang belum menentukan pilihan. Kalau versi Mas Burhan tadi sekitar 8%. Kemudian kalau kita lihat masih ada lagi yang kemungkinan berubah. Baik mendukung Mas Anies atau Pak Prabowo maupun Mas Ganjar. Nah, kenapa saya berkeyakinan itu? Karena sekarang ini makin banyak kiai-kiai yang terus melakukan komunikasi, konsolidasi, dan pasti itu signifikan dampaknya. Memang nggak nampak ya di permukaan, saya sekali lagi saya sampaikan tidak nampak. Lebih-lebih ini setelah dipicu oleh deklarasi itu. Deklarasi itu memicu konsolidasi kiai-kiai di bawah permukaan yang cukup intens, yang nantinya pada saatnya tentu ya secara informal mereka akan menentukan dukungan. Tapi saya harus sampaikan di depan dulu bahwa PBNU tidak akan ikut terlibat di dalam ini. Cuman Rois Am sebagai pengasuh pesantren maupun Gus Yahya juga yang sebagai pengasuh pesantren itu banyak ditanya, banyak diajak diskusi, banyak dikonfirmasi, bahkan banyak juga yang meminta bocoran, kira-kira sebaiknya kita ini memberikan dukungan kemana. Itu luar biasa banyak. Nah, ini perlu saya sampaikan supaya tidak ada yang salah paham. Nah, kemudian berikutnya, mungkin kemarin saya sampaikan dengan Mas Burhan, mungkin saya salah satu orang yang punya pengalaman mengikuti pemilihan langsung di tingkat pilihan gubernur 3 kali, kemudian wali kota sekali. Jadi apa yang terjadi hari ini itu sesungguhnya setidak-tidaknya saya sepakat ini. Pertama, memang Pak Prabowo dan Mas Ganjar ini tipis, saling mepet lah gitu, dan Mas Anies masih tertinggal jauh. Banyak sebab tadi udah disampaikan ya, karena mungkin kalau LSI Mas Aji itu menyampaikan ada tambahan tentang faktor Pak SBY ya. Kemarin ketika deklarasi itu merasa ditinggal, kemudian juga Pak Prabowo merasa ditinggal. Setelah itu ada faktor kegagetan di kalangan kiai ya, yang diam-diam punya banyak tafsir. Kemarin saya sampaikan ada 2 tafsir yang cukup umum. Pertama, bahwa ini semacam deklarasi meninggalkan Gus Dur, dan yang kedua mengkoreksi kebijakan Pak Jokowi karena berkoalisi dengan orang-orang yang selama ini dipersepsikan berseberangan dengan Gus Dur dan Pak Jokowi. Nah, lalu apa yang kira-kira terjadi ke depan? Menurut saya memang ini akan ditentukan oleh strategi besarnya para calon presiden. Yang kedua, untuk 2 calon ini memilih siapa cawapresnya ini. Jadi ini cukup menarik untuk kita ikuti pilihan capres ini, kedua capres ini, untuk memilih siapa cawapresnya. Kalau memang dipilih mungkin yang punya pengaruh di Jawa Timur, ada beberapa nama yang muncul tadi sudah disebut, ada Pak Erik, ada Bu Hovifah, dan ada Pak Mahfud. Saya kira saya nggak perlu menjelaskan lagi, dan itu paling tidak kita perlu mengikuti beberapa hari ke depan. Terima kasih, itu dulu sebentar. Gus Ipul, ini kan menarik tadi disampaikan bahwa saat ini para kiai tengah melakukan konsolidasi, dan kiai inilah yang nanti akan menentukan bagaimana kemudian suara di daerah Jawa Timur. Nah, di antara 3 nama ini, nama-nama dikonsolidasikan dengan 2 tafsir yang tadi Gus Ipul sebutkan, akan berlabuh kemana sebaiknya suara para calon presiden ini kalau memilih dari Jawa Timur, dari 3 nama itu, termasuk juga disebutkan tadi oleh Mas Aji ada nama Gus Ipul. Tapi nanti dijawab ya Gus Ipul ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.